Oke, selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi, Pak. Sehat Pak Riki? Puji Tuhan, Pak, sehat. Tadi masih ngajar kah? Ya, Pak. Mas. Oke, ini saya minta waktu Pak Riki 10 menit ya, Pak Riki. Baik, Pak, baik. Oke, jam berapa sekarang? 10.48. 48. Oke. Besok Pak Riki ngajarnya IPA Pak Riki. Iya. Oke. Jadi besok saya akan observasi di kelasnya Pak Riki. Tapi sebelum observasi kita ada percakapan dulu sebelum observasi ini Pak Riki. Baik, Pak. Observasi itu kayak supervisi lah, tapi kita lebih santai gitu ya. Baik, Pak. IPA besok berapa jam Pak Riki? 2 jam pelajaran, Pak. 2 jam, kelas 8. Kelas 8. Oke. Apa tujuan pembelajaran untuk besok nih Pak Riki? Siswa dapat memahami, saya sederhanakan, siswa dapat menyebutkannya dulu. Menyebutkan. Ya, menyebutkan organ-organ sistem pencernaan makanan. Organ-organ sistem pencernaan makanan Pada manusia. Pencernaan makanan pada manusia. Dengan benar setelah menonton video. Dengan benar setelah menonton video. Ya. Oke, kalau saya simpan loh Pak Riki. Yang tadi masih punya Pak Yuda nih. Baik, Pak. Oke. Arah pengembangan yang hendak dicapai ini apa nih Pak Riki? Yang hendak saya capai itu siswa dapat menyebutkannya aja dulu, Pak. Menyebutkan ya? Ya? Menyebutkannya aja dulu. Organ-organ yang berperan. Karena kan untuk dalam pencernaan makanan itu ada banyak sekali organ yang berperan dalam prosesnya. Dalam pencernaan itu banyak itunya ya? Banyak organnya. Banyak organnya. Mengapa menggunakan video nih Pak Riki? Saya menggunakan video karena dalam proses pembelajarannya, jika saya hanya menjelaskan itu, siswa saya rasa dia harus menghayal gitu, Pak. Kalau menghayal untuk membayangkan tuh mereka mesti bisa melacak organ yang bisa mereka gunakan tuh hanya sebatas di mulut. Ketika lebih daripada mulut, mereka sudah nggak bisa membayangkannya karena mereka nggak pernah melihat organnya seperti apa. Jadi siswa lebih mudah memahami dari video gitu ya? Iya, video. Dari video, oke. Strategi yang disiapkan nih apa nih Pak Riki nih? Strateginya besok mungkin saya menonton video sambil mereka memegang lembar kerja gitu, Pak. Jadi waktu mereka nonton, mereka juga memperhatikan lembar kerja mereka. Jadi apa sih yang harus saya, poin-poin apa sih yang harus saya tangkap dari video ini gitu. Menangkap itu ya? Poin-poin apa sih yang saya menangkap harus poin dari video. Biar mereka nanti ketika videonya habis, mereka dapat poin-poin yang saya harapkan gitu, Pak. Oke, jadi setelah nonton video, siswa gunakan lembar kerja untuk menangkap poin di video. Setelah itu ada lagi Pak Riki? Setelah itu baru saya umpan balik gitu ya. Oh, ada umpan balik ya? Iya, jadi setelah mereka nonton video, mereka udah sambil mereka nonton video, mereka mengerjakan LKS mereka. Nanti saya adakan umpan balik untuk menanyakan apakah yang tujuan saya itu udah tercapai atau belum. Oke. Ada lagi strateginya Pak Riki? Saya rasa cukup ya, 2 JP biasa ya? JP ya? 80 menit ya? Iya. Kira-kira ada enggak kira-kira masalah yang mungkin terjadi selama proses itu? Masalah yang mungkin terjadi karena kita kan menggunakan video, Pak ya. Karena saya juga mempersiapkan menggunakan video, mungkin takutnya mati lampu aja sih. Oh ya, mati lampu. Kalau mati lampu kita nggak bisa gunakan fokus. Ada strategi nggak kalau untuk mengatasi itu? Strategi mungkin siswanya karena mereka beberapa siswa besok mungkinan ada yang saya minta bawa HP, jadi mereka bisa mencari sendiri informasi di HP. Strategi lain berarti mencari materi sendiri ya? Iya, kita jadi melihat gambarnya di HP gitu, Pak. Lewat gambar di handphone, oke. Ya, jadi saya menggunakan, kalau mereka menggunakan HP, saya minta mereka berkelompok biar lebih efektif. Oke. Lewat handphone secara kelompok. Ya. Ada lagi strategi lain Pak Riki? Jika kedua-duanya udah gagal, mungkin saya akhirnya harus menjelaskan menggunakan buku aja. Oke, jadi kalau gagal terpaksa jelaskan manual. Iya, buku. Oke. Mereka hanya melihat gambar di buku aja, tapi tanpa melihat dari videonya. Oke Pak Riki, saya bacakan lembar catatan kita ya. Baik Pak. Jadi tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan organ-organ sistem pencernaan makanan pada manusia.
dengan baik setelah menonton video. Baik. Oke, kemudian ini materi IPA kelas 8 2 JP. Ya. Area pengembangan yang hendak dicapai, siswa menyebutkan saja berarti Ya. ya, organ-organ yang berperan. Siswa lebih mudah memahami dari video gitu. Ya. Strategi yang disiapkan menonton video dan siswa menggunakan lembar kerja dalam menangkap poin dari video. Ada umpan balik untuk menanyakan tujuan sudah tercapai atau belum. Baik. Oke. Jadi nanti akan ada diskusi juga Pak Riki ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Riki atas ininya. Saya print dulu Pak Riki. Baik, Pak. Biar nanti ditandatangani. Jadi besok kita supervisi. Setelah supervisi kita ada percakapan lagi, namanya percakapan pasca observasi. Baik, Pak. Jadi biar lebih nanti biar ini yang udah jalan, ini yang belum, nanti ke depannya Pak Riki pasti lebih ini nanti yang lebih bagus seperti apa gitu kan. Pulpen Pak Riki. Saya nggak ada Pak pulpen. Oke. Ini Pak Riki baca dulu, silakan. Langsung tanda tangannya Pak ya? Ya, kalau udah pas tanda tangan. Kalau masih belum pas kita bisa betulkan lagi. Oke. Oke, makasih Pak Riki ya. Baik, Pak. Oke, sukses untuk besok. Aku harus pergi kemana? Objek cuk, kembang kucuk. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Nah, sebentar. Pak, tolong bisikan aku. Oi. Oke, selamat siang Pak Riki. Siang-siang Pak. Santai Pak Riki. Iya Pak. Udah biasa di podcast ya. Oke, jadi tadi kemarin kita sudah ngisi lembar observasi. Kemudian tadi pagi kita sudah observasi di kelasnya Pak Riki. Baik. Luar biasa kelasnya Pak Riki tadi. Berarti hari ini ya. Ya. Tanggal berapa nih? 5 Tanggal 5 Agustus 2023. September 25 September. 2023. Oke. Mata pelajaran IPA. Oke, kelas 8. Waktu 15 menit ya. Oke. Oke Pak Riki, jadi tadi saya sudah memperhatikan Pak Riki melakukan pembelajaran di kelas tadi dari aspek strategi dan pengembangannya, persepsinya ada tadi Pak Riki, kemudian penyampaian materi melalui video, oke. Iya.
Kemudian umpan balik, ada diskusi tadi dengan lembar kerja Pak Riki ya, Iya. juga sudah dilaksanakan. Kemudian kesimpulannya juga sudah tadi. Oke. Gimana Pak Riki menilai? Pak Riki menilai performa Pak Riki tadi dari awal sampai akhir selama pembelajaran tadi, apa yang menurut Pak Riki, gimana nilai Pak Riki itu? Masih belum cukup baik sih Pak. Untuk yang bagaimana? Untuk manajemen waktu tadi Pak. Karena di awal saya sudah percaya dengan komputer dan sebagainya, ternyata dia nggak bisa terhubung ke soundnya itu. Jadi karena komputernya ada masalah, terus suaranya jadi harus terhubung ke sound. Jadi itu agak makan waktu cukup lama, sehingga itu saya rasa itu sangat berpengaruh Pak. Karena menurut saya waktu itu adalah segalanya. Jadi seharusnya tadi itu untuk diskusinya mungkin lebih lama, karena waktunya hampir habis, jadi diskusinya nggak terlalu lama tadi Pak. Karena ada masalah di awal, sehingga diskusinya jadi agak, belum bisa baik gitu ya. Iya. Nah, oke. Dan bukan hanya itu juga sih, gimana ya? Karena ya mungkin dari awal dari situ Pak ya, dari masalah teknis itu. Jadi semuanya agak merembet gitu. Merembetnya kemana lagi tuh Pak? Sebenarnya saya mau ada kasihkan video saat keduanya lagi yang berhubungan sama itu juga, tapi dia lebih berdasarkan dari pembelajaran gitu Pak. Itu kan yang lebih santai videonya itu. Tadi kalau yang pertama tuh videonya emang agak serius gitu ya? Yang pertama tuh kurang serius nih Pak ya. Malah yang kedua ini nanti mau saya sampaikan yang serius, yang memang saya udah cari dari sumber dari luar negeri sih Pak, karena dia lebih apa ya, penjelasannya nggak ada, dia videonya cuma durasi cuma 2 menit, cuma menjelaskan secara semuanya, tapi tidak menjelaskan lebih dalam gitu. Dia hanya menampilkan itu aja. Jadi itu nggak sempat tadi karena waktu. Sempat di video gambarkan, tapi nggak sempat dijelaskan. Oke. Tidak jelaskan lebih dalam gitu. Mungkin untuk pertemuan berikutnya nanti saya sampaikan, karena ya, itu kan mereka cuma tujuannya hanya untuk mengetahui aja. Ya. Bahkan pertemuan berikutnya nanti yang fungsinya Pak. Setiap organ nanti fungsinya apa gitu. Kemarin kompetensi yang ingin dicapai itu siswa menyebutkan organ-organ yang berperan. Siswa dapat bisa mudah memahami dari video yang dibuat. Ya. Tercapai enggak kompetensi itu Pak Riki? Saya rasa tercapai sih. Tercapai ya. Buktinya lembar kerja yang saya berikan hampir semua tadi itu udah saya cek satu-satu, hanya ada 1 orang aja yang menjawab masih keliru. Dia nyebutkan organ lambung itu sebagai perut gitu. Oke. Itu kan perut kan secara keseluruhan kan ada banyak organ di sana. Jadi kalau tadi 2 JP itu untuk menyebutkan organ ternyata tercapai. Tercapai. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Riki? Baik Pak. Dengan sangat. Oke. Saya tadi mengamati Pak Riki sambil buat video, saya mengamati Pak Riki menyampaikan materi gitu ya. Yang pertama memang kendala di awal itu tadi mempengaruhi. Kendala teknis, kita lagi sibuk-sibuk menyiapkan video segala macam. Tapi saya melihat Pak Riki persiapannya luar biasa, sudah disiapkan LKS, kemudian videonya juga. Cuma saya melihat videonya itu kelamaan kayaknya, yang video pertama itu. Kelamaan dan penjelasannya juga lumayan cepat gitu loh. Sehingga saya melihat jangan-jangan anak-anak jadi tidak terlalu paham. Tapi di satu sisi saya melihat ya anak-anak lumayan tahu, karena Pak Riki dari awal memantik mereka itu bagus. Itu saya suka dengan Pak Riki memantik anak-anak dari awal. Nah, gimana kalau kamu makan barang? Pak Riki kan menyampaikan itu tadi kan, rasanya hambar, tapi tiba-tiba rasanya juga bisa jadi manis. Kemudian ada anak yang bawa makanan, Pak Riki suruh coba makan dan rasanya seperti apa. Nah, itu menarik bagi saya, dan itu ekspektasi saya tinggi terhadap itu, karena Pak Riki sudah mencoba langsung menerapkan kontekstualisasi yang dirasakan anak. Nah, itu yang saya rasakan itu, dan itu menarik bagi saya. Anak langsung coba, dia ngerasakan sendiri makanannya, dan dia tahu, oh seperti ini arahnya, dia terasa kan, masuk lewat lambung, dia bilang ditelan, kata dia bilang tadi. Nah, itu yang menarik bagi saya. Gimana Pak, pendapat Pak Riki
dari masukan saya tadi, dari pendapat saya tadi? Terima kasih Pak untuk masukannya. Memang kayak itu ketika yang saya pertanyaan pemantik nih Pak ya, yang saya minta dia untuk makan, memang awalnya itu setelah Bapak di akhir itu saya tanya lagi, bagaimana kamu kira-kira tahu nggak sekarang posisi makanan kamu dari mana? Dia bisa jelasin Pak. Oh, dia bisa jelasin. Iya. Nah, Sekarang kalau di awal kan dia nggak bisa dia nggak tahu. Ya. Di awal dia nggak tahu. Setelah dia nonton video, kemungkinan dia sekarang lagi ada di lambung Pak. Terus ada yang jawab, bukannya di usus ya? Terus temannya lain menjawab, enggak kan di usus itu butuh waktu sekian jam untuk dia sampai ke usus. Yes, ya. Temannya lain tuh dia Yang bisa diskusi jawab iya, gitu. iya. Menarik tuh Pak Riki. Jadi di awal Pak Riki nanyakan posisinya di mana, dia masih bingung. Iya. Setelah nonton di LKS, setelah itu tanyakan lagi. Iya. Oh, jadi dia kalau ditontonkan lagi enggak videonya? Videonya udah nggak ditontonkan lagi Pak. Oh, enggak ya? Ya, waktu diskusi udah nggak soalnya kita waktu ini itu udah. Oke. Oke, itu menarik tadi Pak Riki. Oke. Setelah makanan masuk, di mana posisinya gitu ya. Dan ternyata mereka bisa. Berdasarkan analisis mereka gitu lah Pak ya. Nah, oke. Di awal tadi pemantiknya Siswa anak-anak makan. ya disuruh makan. Makan dan di mana Meminta melacak gitu Pak. posisi Iya. makanan itu. Itu ya. Tidak tahu mereka menjawab kan? Iya. Tapi setelah nonton Mereka udah punya bayangan. sehingga punya bayangan. Iya. Oke. Luar biasa nih Pak Riki. Saya tertarik nih. Emang IPA nih karena nyata gitu ya. Iya, berhubungan sama diskusi maka Anda bisa menjawab dengan jawaban anak yang lain. Yang lain juga bantu gitu kan? Iya, bantu juga. Tadi kalau saya melihatnya yang saya rasa masih agak di awal itu sih ya karena teknis. Kemudian video itu memang Pak Riki video itu memang udah Pak Riki siapkan. Maksudnya Pak Riki tiba-tiba Enggak, saya saring dulu Pak video-video. Oh, video memang udah disaring. Iya. Sebelumnya sudah saya tonton banyak sih video yang beredar yang ada di sana, tapi udah saya saring. Kalau saya ngelihatnya hal-hal yang dikembangkan itu saat mengamati Pak Riki itu banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan. Misalnya mereka justru suruh cari video sendiri misalnya. Bukan kita yang nunjukkan video, tapi mereka bisa cari video sendiri. Kalau mereka bisa kita suruh bawa tab duluan gitu kan. Atau mungkin di masa persiapan bukan di masa persiapannya kan tadi hanya satu anak yang bawa makanan kan. Ada enggak ide di masa persiapan itu sehingga gimana biar mereka semua bisa merasakannya Pak Riki? Sebenarnya saya ada keinginan kemarin untuk mereka membawa bekal sendiri gitu Pak. Nah, ya, bawa bekal sendiri gitu kan. Jadi sekalian mereka makan sarapan juga biar mereka komunikasikan ketika mereka makan. Tapi kemungkinan untuk pertemuan berikutnya karena saya nanti mau bahas tentang kemarin hari ini kan hanya menyebutkan organnya. Yang pertemuan berikutnya mereka menjelaskan fungsinya. Jadi mereka nanti saya minta untuk makan, kemudian mereka bisa menjelaskan waktu mereka makan itu apa yang mereka rasakan gitu Pak. Oke. Jadi kedepannya rencananya nanti mereka bisa menjelaskan tentang fungsi dari organ-organnya nih berkaitan sama sistem pencernaan makanan. Kemudian tadi saya juga melihat organ itu kan banyak Pak Riki. Dalam satu kali jalan itu kan dia melewati berbagai macam organ gitu. Kan gitu kan. Menurut Pak Riki apakah mampu anak-anak itu menjelaskan semua fungsi-fungsi organ atau dispesifikkan dulu? Saya untuk pertemuan berikutnya nanti membahas beberapa organ, nanti pertemuan berikutnya baru bahas. Jadi nggak semuanya dibahas itu Pak. Jadi nggak langsung semua ya? Nggak langsung semuanya. Bisa sih kalau semua, tapi takutnya saya nggak akhirnya. Saya takutnya juga seperti itu tuh. Takutnya kebanyakan sehingga malah nggak maksimal. Gitu. Saya nggak terlalu ngejar materinya. Yang penting siswanya paham. Jadi pada pertemuan ke depan Pak Riki rencananya mereka bawa makanan. Kemudian dijelaskan ini fungsi setelah mereka makan, gitu ya. Kemudian nanti mereka jelaskan fungsi-fungsi. Ketika makan-makan kan otomatis mereka menggunakan
lidahnya. Lidahnya itu apa sih gitu kan? Oke, Giginya. oke. Jadi mereka Salah satu- jelaskan fungsi-fungsi itu. Iya, salah satunya kan lidah kalau makan bisa nggak lidahnya nggak ikut goyang, diam aja gitu. Gigi Oke. tetap ngunyah, lidah nggak goyang, bisa nggak? Nah, nanti Nanti kan mereka bisa menjelaskannya dari dari fungsinya ini. oh iya, fungsinya ternyata lidah dari pengalaman saya, lidah itu fungsinya seperti ini untuk ini gitu. Oke. Itu Menarik, harapan saya menarik. sih. Gitu. Jadi Pak Riki udah bisa membayangkan ngajar minggu depan itu akan seperti apa? Ya. Sebelum ini kebayang nggak minggu depan mau kayak mana? Atau baru terbayang, baru mulai terpikiran sekarang? Oh, harus Emang udah udah dirancang. dirancang. Oke. Oke. Berarti ke depan kita mau nyiapkan lagi Pak Riki untuk pertemuan berikutnya. Oh gitu ya, Pak. Kalau saya sempat lagi nanti saya hadir lagi, baru kita diskusi lagi. Jadi kan ada kesinambungan Iya. kan prosesnya kan. Apa yang Pak Riki dapatkan dari proses ini Pak Riki? Dari proses kita kemarin tadi pelaksanaan dengan perencanaan kita dengan diskusi kita hari ini. Lebih ke prepare-nya sih, Pak. Persiapannya biasanya saya nggak terlalu mempersiapkan terlalu. Biasanya saya kalau mengadakan video tuh saya waktu pas pelajaran tuh baru saya cari videonya. Kalau sekarang itu saya udah siapin video, udah saya saring dulu video mana yang bakal saya tunjukin sama anak-anak. Dan supervisi dengan pola kayak gini Pak Riki, sebenarnya memberatkan nggak sih? Enggak sih Pak, menurut saya Pak. Soalnya Enggak, apa yang saya sampaikan itu juga saya lakukan sehari-hari. Kecuali cuma ada sedikit ya persiapan karena kan ya ada persiapan tambahan tapi nggak memberatkan saya. Nggak perlu juga administrasi yang terlalu berlebihan, nggak perlu juga. Iya. Tahapan dan langkah sudah berjalan. Tadi Pak Riki sempat melakukan asesmen nggak? Hanya meminta siswa untuk memberikan umpan balik berupa mengisi lembar kerja ya Pak. Oke, berarti lembar kerja itu yang dianggap asesmen mereka ya? Iya. Itu sudah ada nilainya? Belum saya koreksi Pak. Oh, belum koreksi. Tapi udah saya cek itu rata-rata semua jawabannya benar. Oke, berarti nanti nilai itu bisa dimasukkan ke aplikasi yang kita itu dengan tujuannya juga masukkan. Jadi biar sinkron kan. Rencana tindak lanjut tadi berarti untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya. Iya. Saya udah saya copy ini. Oke, nanti Pak Riki boleh siapkan ini berarti prepare mungkin ya. Apalagi Pak Riki tadi. Kemudian tadi langkah-langkahnya malah udah Pak Riki siapkan ya. Yang bagaimana? Yang langkah-langkah ini. Langkah-langkah untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya. Udah saya rancang kan Pak. Oke, ini nanti saya ini kan dulu. Nanti saya print baru ini Pak Riki ya, saya bacakan dulu nih. Refleksinya tahapan dan langkah sudah berjalan. Kemudian topik percakapan kita masih belum cukup baik dalam manajemen waktu ya. Oke, masalah sound sehingga diskusi belum bisa baik. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai tadi sudah tercapai. Ya. Berdasarkan asesmen kompetensi yang ingin dicapai sudah terpenuhi. Gitu ya. Kan tadi kan cuma mengetahui itu kan, mengetahui organ Pak Riki ya. Oke. Kemudian pemantiknya anak-anak makan dan di mana posisi makanan itu. Pertama dia tidak bisa jawab, kemudian nonton, kemudian menonton, kemudian menonton sehingga punya bayangan. Setelah punya bayangan, kemudian diskusi lagi. Setelah makanan di mana posisinya, diskusi kembali, diskusi setelah menonton, posisi makanan di mana posisinya, anak-anak bisa menjawab dengan bantuan jawaban anak lain ya. Dengan bantuan diskusi, oke, jawaban anak yang lain. Oke. Ke depan berarti persiapannya tadi perlu disiapkan makanan terlebih dahulu, membahas apa. Oke. Berarti persiapan ke depan sudah oke Pak Riki nih. Saya simpan dulu, nanti saya print. Menarik nih Pak Riki, justru kita dapat banyak masukan. Oke. Kemudian selain itu
rencana lembar pengembangan diri. Oke. Jadi tadi Pak Riki udah cerita. Aktivitas pengembangannya terkait kompetensi masih tujuan yang ingin dicapai. Berarti di pertemuan ke depan siswa dapat menjelaskan fungsi organ mulut dengan baik setelah menonton video juga. Enggak ya? Organ mulut mungkin setelah dia merasakan gitu, bagaimana ya? Boleh. Tapi saya belum menemukan redaksi kata yang tepat gitu. Siswa dapat menjelaskan fungsi organ mulut dengan baik, gitu aja ya. Tapi biasanya kan ada condition ya Pak, berdasarkan apa dia menjelaskan itu nanti teknis saja. Ya nanti saya sampaikan di sana aja Pak ya. Nanti sambil boleh saya direncanakan sambil jalan, gitu ya. Kira-kira rencananya mau kayak mana? Rencananya kan mereka di mulut dulu, kalau nanti bisa sampai ke kerongkongan, nanti kita jelaskan juga ke kerongkongan. Berarti mereka merasakan langsung? Ya, pertama nonton juga atau enggak? Enggak, mungkin karena mereka udah punya pemahaman untuk nontonnya, udah punya bayangan tadi kan, ya, tadi ya. Besok mereka cuma menjelaskan fungsi yang di mulut aja. Kan mulut ada gigi, lidah dan sebagainya, organ-organnya. Melalui praktek langsung ya? Praktek langsung ya. Oke, berarti mereka praktek langsung makan gitu kan? Bahasanya lebih edukasi apa ya? Enggak masalah sih. Ukuran keberhasilannya nanti apa? Nah, siswa bisa menjelaskannya Pak. Siswa bisa menjelaskan ya. Fungsi organ-organ. Menjelaskan nanti apakah mau pakai digital atau mau pakai kertas atau mau pakai gimana menjelaskannya? Justru saya belum mempersiapkan ini bagaimana untuk baiknya nanti. Ada ide misalnya nanti jelaskannya? Kalau kayak Pak Yuda kemarin kan dia anak-anak cerita gitu kan. Nanti ada pakai Canva. Buat video kan anak-anak kelas 8 juga udah mulai bisa kan. Ada nggak kepikiran mau buat juga pakai digital kayak gitu? Atau cukup pakai selfie misalnya video dia jelaskan gitu? Rencana saya kalau mereka bisa sih memang harus menggunakan teknologi terbaru sih Pak. Kayak teknologi menjelaskan berdasarkan fungsi organ tadi ya? Iya. Di mulut aja dulu. Tapi bisa saya pikirkan dulu Pak, soalnya takutnya boleh keberatan atau saya observasi dulu mereka, apakah mereka memang bisa. Kalau mereka memang bisa kan nanti saya gunakan seperti itu. Kalau mereka kayaknya keberatan, mungkin saya akan menggunakan alternatif lain gitu Pak. Aktivitas pengembangannya masih pada ini ya, menjelaskan ya. Ya. Oke. Alat pendukungnya masih pakai infocus segala macam? Saya rasa nggak perlu Pak. Alat pendukungnya apa pendukungnya? Pendukungnya mungkin LKS ya, butuh. LKS dan makanan ya. Iya. Oke. Waktunya berapa Pak Riki tuh? 2 jam, 2 kali 45 menit. Oke, ini udah saya siapkan lembar rencana pengembangan diri. Kelas 8 Pak Riki ya? Iya. Berarti pertemuan hari apa lagi Pak Riki ada? Besok Pak. Oh besok ada? Iya. Enggak masalah. Nik Pak Riki berapa? Nik saya lupa Pak. Enggak apa. 1993 02 12. Saya masih catat dulu ya. Justus Riki kan Pak Riki nama lengkapnya kan? Iya Pak. Hari 5 ya? 5 ya? 5 September. Hari Selasa. Ya. Berarti di aktivitas ini masih beberapa pertemuan lagi Pak Riki ya? Iya Pak. Di yang tentang organ ini ya? Iya. Nanti itu mungkin tujuan-tujuannya bisa direkap, masuk ke dalam aplikasi yang si pintar itu kan punya kita kan? Iya. Biar
si belajar, si pintar pula, si belajar. nanti biar di aplikasi itu nanti biar kelihatan nilai-nilainya segala macam kan bisa langsung ini ya. Ya. Kalau saya masih benahi dulu ini. Oke, tahapan dan langkah sudah berjalan, refleksinya. Oke nih, biar nyaman langsung kita print. Ini. Oke. Mudah-mudahan nanti dengan pola kayak gini bisa lebih maksimal lah, pelan-pelan kita naikkan level ini ya kan. Tapi saya lihat udah sih, udah cara Pak Riki ngajar juga udah mantap lah pokoknya. Masih Pak. Saya udah dapat banyak bayangan lah dari Pak Riki nih. Oke. Ini udah Pak Riki. Oke, itu saja Pak Riki. Makasih Pak Riki ya. Makasih Pak. Oke, ya Riki. Oke.